Hai, selamat hari Minggu, selamat datang dan bergabung bersama kami dalam ibadah online GKKA Makassar. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu kembali beribadah bersama kami, walaupun hanya secara online dari rumah masing-masing, tapi saya percaya kita semua tetap dapat merasakan dan mengalami hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman yang akan dibawakan. Kami rindu mengundang Bapak Ibu untuk dapat bergabung dalam program Gemas yang disediakan oleh gereja, dan kiranya kita dapat bertumbuh bersama melalui pembacaan Alkitab secara rutin tiap hari. Dan kerinduan kami kita semua dapat bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, semakin lagi mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan, pergumulan, dan rindu untuk didoakan, gereja sudah membuka layanan doa. Ada hamba-hamba Tuhan kami yang siap untuk mendukung Anda, menguatkan Anda melalui doa-doa. Jangan sungkan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang telah tertera di layar kaca Anda. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan atau pembangunan gereja Tuhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita tenangkan diri dalam saat teduh, agar kita mengabaikan segala notifikasi yang akan masuk, dan kita berikan fokus kita 100% buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri kepada kita, bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di sepanjang minggu ini, kasih setianya yang selalu baru. Pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Dan penyertaannya yang sempurna di dalam hidup kita. Jikalau kita masih ada sampai saat ini, itu bukanlah karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat sembah kita. Kita angkat suara kita untuk bernyanyi bagi Dia. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami membawa syukur kami di hadapan-Mu, dan kami meninggikan nama-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawat dan menyertai kami sepanjang ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Sucikanlah hati kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya di setiap nyanyian untuk-Mu ada lawatan Tuhan yang turun di atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Mari bersama-sama angkat suara kita. Kita mau menyanyi, kita mau menari bagi Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar dan telah membebaskan kita, memulihkan dan menyelamatkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mari bersorak lebih keras lagi buat Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Semua, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah yang kami rindukan. Engkaulah yang kami nantikan. Kami naikkan pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau dapat disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah yang ku renungkan.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang saya bisa kembali menjumpai saudara, menyapa saudara di dalam ibadah pada hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur buat pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, serta berkat makan minum yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan Tuhan sampai hari ini kami juga masih punya kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, suci kuduskanlah kami supaya kami boleh layak menghampiri Tuhan di dalam ibadah ini, bahkan kami juga layak merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kiranya Engkau berfirman kepada kami, karena kami sudah siapkan hati untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa semakin lama kita hidup di dalam dunia ini, terasa semakin lelah, bukan? Bahkan kita juga banyak merasakan kesusahan demi kesusahan. Saudara, saya mengingat tahun lalu dan bulan Maret ini adalah 1 tahun di mana saudara dan saya kita sama-sama menghadapi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Terlalu lelah kita sudah menjalaninya. Bahkan ada begitu juga banyak saudara-saudara yang sudah banyak mengalami kesusahan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita juga tidak tahu sampai kapan kita terus menghadapi kondisi seperti ini. Tetapi yang pasti adalah saudara, semakin lama kita hidup di dalam dunia ini, itu akan membuat kita semakin lelah dan akan semakin banyak kesusahan-kesusahan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang sedang kita hadapi dan mungkin akan kita hadapi ke depannya. Namun satu hal yang perlu kita ingat, kita akan semakin banyak punya kesempatan, punya peluang untuk menikmati kebaikan Tuhan. Saya ulangi saudara, semakin banyak kita mengalami kesusahan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin banyak kesempatan yang bisa kita nikmati. Semakin banyak kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, amin saudara? Semakin banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, sebentar kita akan melihat di dalam perjalanan umat Israel yang akan kita telusuri bersama-sama dari kitab Ulangan pasal 8. Saudara, di sana diceritakan bahwa Tuhan mengingatkan umat Israel akan segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apa yang perlu diingat di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang belantara itu? Supaya jangan mereka lupa kepada Tuhan. Jangan mereka lupa kepada segala anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-8 ayat 11 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturannya, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, di sana dinasihati supaya mereka jangan lupa kepada Tuhan. Ketika mereka menikmati segala kebaikan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa jangan sekali-kali kamu melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kebaikan seperti apa sih yang dinikmati oleh orang-orang Israel selama 40 tahun di dalam perjalanan mereka dari Mesir memasuki tanah Kanaan. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan itu, saudara.
Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan ayat 16 berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara, di sana memberitahukan kepada kita mereka diberi makan mana. Mana itu tidak pernah dikenal oleh mereka dan oleh nenek moyang mereka. Kalau saya mau bilang dalam bahasa sehari-hari, tidak dikenal itu artinya tidak ada di dalam buku resep. Jadi bukan resep turunan, saudara. Ya, tidak pernah mereka makan dan tidak pernah diceritakan tentang itu. Suatu makanan yang baru diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Tuhan menurunkan mana dari surga. Saudara, di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa mana itu adalah makanan para malaikat. Saudara, tidak ada satu bangsa pun yang menikmati makanan seperti itu, hanya bangsa Israel. Dan nenek moyang mereka pun tidak pernah. Tidak ada di dalam resep mereka. Tidak bisa mereka turunkan resep itu. Itu makanan mereka, saudara. Saudara, saya tidak tahu, saudara, ini makanan seperti apa. Tetapi kalau kita mau ingin pun sekarang sudah tidak ada lagi, saudara. Hanya orang Israel yang menikmatinya. Saudara, yang kedua, kebaikan seperti apa, saudara? Di dalam bacaan kita di dalam ayat 4 berkata demikian. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun itu. Pakaian tidak menjadi buruk, kaki tidak menjadi bengkak, artinya kasut mereka tidak rusak. Saudara, tentu ini bukan berarti saudara bajunya itu memang dipakai selama 40 tahun, tidak rusak-rusak, sepatunya tidak rusak-rusak. Bukan maksudnya begitu, saudara. Ya, kalau 40 tahun dipertahankan sudah ketinggalan zaman ya. Anak-anak kita pasti bilang, wah buang saja itu. Ya, sudah ketinggalan zaman, 40 tahun mau pelihara seperti apa. Tetapi bagian ini memberitahukan kepada kita, kalau yang pertama tadi adalah berbicara soal pangan, ya, pangan. Nah, yang berikut ini bicara tentang sandang, yaitu sesuatu yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan. Artinya apa, saudara? Tuhan memelihara bukan soal sandang, pangan juga dipelihara oleh Tuhan. Ya, selain sandang, pangan juga diberikan oleh Tuhan untuk umat Israel selama 40 tahun itu. Saudara, kebaikan seperti apa lagi yang dinikmati oleh orang Israel? Saudara, kita membaca di dalam ayat yang ke-15 berkata demikian. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gesang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar dari bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, kita bisa membayangkan, saudara, di padang belantara itu, padang gurun itu memang ular-ular derik atau beludak itu pada siang hari mereka sembunyi di bawah tanah pasir itu karena panas. Tetapi mereka akan keluar pada malam hari untuk mencari mangsa, mencari makanan karena sudah menjadi dingin. Saudara, bayangkan, saudara, pada waktu itu orang-orang Israel tidak ada satupun yang dipagut oleh ular beludak atau ular derik itu dan kalajengking, saudara. Bagaimana Tuhan menahannya? Bagaimana Tuhan menjaga umat Israel sehingga ular-ular ini tidak mengganggu selama 40 tahun. Saudara, dalam cerita yang lain, ketika orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan ular-ular beludak itu keluar untuk memagut orang-orang Israel. Dan pada waktu itu banyak sekali orang-orang Israel yang binasa karena digigit ular beludak atau ular derik itu. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara. Ya, Tuhan menjaga sedemikian. Saudara, secara logika bahwa ular itu pasti akan keluar pada malam hari. Tetapi mereka tidak mengganggu umat Israel. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 15 juga berkata demikian, ketika di padang belantara, padang gurun itu tidak ada air. Tetapi mereka tidak pernah kekurangan air. Selalu Tuhan memberikan air kepada mereka. Bahkan gunung batu itu bisa dipukul, mengeluarkan air. Dan mereka bisa menikmati air di sana. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita membaca kitab Bilangan, pasal 9, di sana diceritakan tentang tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka, seperti khotbah-khotbah yang sudah kita dengar waktu yang lalu. Tiang awan dan tiang api. Malam hari ada tiang api untuk menghangatkan. Siang hari ada tiang awan untuk melindungi mereka dari terik. Tuhan membuat sedemikian. Orang Israel terawat dengan baik. Saudara, kita juga membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11. Di sana ketika orang-orang Israel meminta makanan daging. Mereka ingat ketika mereka di Mesir makan daging. Saudara, mereka mulai rindu makan daging. Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk orang-orang Israel bisa makan. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Burung puyuh itu mendarat di sekitar perkemahan-perkemahan orang-orang Israel. Dan mereka mengambil dengan leluasa.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka mengingat kebaikan Tuhan seperti ini, maka Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka jangan lupa kepada Tuhan yang telah melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan saudara, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-8, kita membaca di dalam ayat yang ke-7 sampai ke-10, saudara, saya bacakan buat saudara. Bagaimanakah tanah yang mereka tuju, tanah perjanjian yang mereka tuju itu? Saudara, kita perhatikan ayat 7 berkata demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya itu kepadamu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan saja memimpin mereka di padang belantara dengan segala macam kebaikan, tetapi mereka dibawa menuju kepada suatu tanah yang diceritakan di dalam bagian suatu tanah yang subur berlimpah susu dan madunya. Ada hasil-hasil tambangnya. Saudara, mereka makan tidak perlu berhemat. Kenapa saudara? Karena memang berlimpah-limpah di sana. Saudara, kita bisa bayangkan bukan? Betapa baiknya Tuhan kepada orang Israel. Tuhan mengingatkan kepada mereka ketika kamu telah menikmati segala kebaikan Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali lupa kepada Sang Pemberi. Ya, Tuhan memberikan begitu banyak kepada kita, tapi kadang-kadang kita itu lupa. Baru saja kita mengalami sedikit permasalahan, sedikit kekurangan yang tidak sampai harus meminta-minta. Kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, kita mulai mengeluh kepada Tuhan, kita mulai bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Ketika kita mengalami masalah-masalah yang kecil, kita mengatakan, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak tolong saya? Saudara, saya meminta saudara boleh menghitung akan berkat-berkat Tuhan selama pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudara bisa menghitung apa-apa yang Tuhan sudah buat, kebaikan-kebaikan seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara. Saudara boleh catat satu persatu, saudara. Saudara akan terkagum-kagum. Saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah keadaan yang begitu mencekam, di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa diprediksi, tetapi Tuhan beranugerah kepada kita. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, itu berarti kita ingat kepada kebaikan Tuhan. Saudara, yang kedua, ketika orang-orang Israel menikmati segala kebaikan Tuhan, tujuannya adalah supaya mereka jangan lupa diri atau menjadi tinggi hati. Ketika orang-orang Israel telah menikmati segala kebaikan Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka jangan lupa diri atau jangan tinggi hati. Ayat 14 berkata demikian, saudara. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca bagian ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah dituntun oleh Tuhan, mereka telah dilindungi oleh Tuhan, mereka telah disediakan segala keperluan mereka oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan semua yang melakukan itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya berkata demikian. Ya. Ayat 16 berkata demikian. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau supaya hanya untuk berbuat baik kepadamu. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di sana diingatkan kembali kepada orang Israel, bahwa bagaimana Allah telah melakukan banyak kebaikan, memberikan keberhasilan, kesuksesan. Tetapi Tuhan ingatkan supaya mereka jangan menjadi lupa diri. Lalu mengatakan semua itu karena kekuatanku, semua itu karena jeripayaku, semua itu karena kepintaranku, semua itu karena relasiku, semua itu karena perjuanganku. Tidak, kata Tuhan, semua itu datangnya dari Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikannya, memimpin, melindungi, menyediakan, memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hanya satu tujuan Allah, supaya mereka ingat kepada Tuhan dan jangan membanggakan diri atau jangan menjadi sombong, angkuh di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengenal beberapa anak-anak Tuhan. Saya mengenal beberapa orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam perjuangan hidupnya. Ya, dia berjuang dari mulai sesuatu yang kecil, lalu kemudian dia mengumpul, menyimpan, menabung, terus berjuang, menghemat, terus berjuang. Saudara, kini dia menjadi orang-orang yang boleh dikatakan sukses. Dia punya banyak pekerjaan, dia punya banyak usaha. Saudara, tetapi saudara tahu bagaimana anak-anak Tuhan ini? Mereka mengatakan bahwa semua ini datangnya dari Tuhan. Semua ini pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kekuatan, kesehatan. Tuhan yang memberikan saya hikmat untuk mengelolanya. Tuhan yang memberikan saya kemampuan untuk mengatur semuanya ini. Sehingga saya bisa menikmati seperti ini. Dan yang lebih istimewa saudara, anak-anak Tuhan ini berkata bahwa biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya akan memakainya untuk menolong mereka-mereka yang susah. Tuhan mempercayakan kepada saya segala sesuatu ini. Dan saya tahu Tuhan mau saya menolong orang lain. Bahkan ada sebagian anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Mereka menikmati sedikit untuk diri mereka. Dan mereka pakai banyak untuk menolong orang lain. Dia mengatakan cukup saya menikmati ini, tapi ini saya bantu kepada orang-orang lain. Ya, saya bisa menolong orang-orang lain, dan ketika saya bisa menolong orang-orang lain, Tuhan menambahkan berkat kepada saya, termasuk sukacita yang saya tidak dapat dari tempat yang lain selain saya bisa menolong orang lain. Saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup seperti demikian. Bahkan mereka memakai sedikit mungkin untuk diri mereka, untuk kepentingan mereka, dan mereka pergunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan orang lain. Saya sudah melihat anak-anak yang Tuhan seperti demikian. Ketika Tuhan membuat mereka sukses, ketika Tuhan membuat mereka berhasil, mereka ingat kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak menjadi lupa diri, ya, tidak menjadi sombong dan angkuh, menjadi tinggi hati. Tidak, tetapi justru mereka rendah hati dan menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya tahu saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup ini, tetapi saudara masih menikmati berkat Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan saudara, di tengah kesulitan ini, Tuhan masih memberikan anugerah, memberikan kebaikan-kebaikannya kepada saudara. Dan saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, kepada saudara, bahwa ketika kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, jangan kita lupa diri, atau kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong, dan kita mengatakan semua ini karena jeripaya saya, bahkan kita lupa kepada Tuhan dan lupa kepada sesama. Tuhan tidak inginkan demikian. Tuhan mengingatkan orang Israel, kalau hari ini kamu bisa menikmati segala yang baik, itu bukan karena perjuangan kamu, bukan karena upaya kamu, tetapi Tuhanlah yang sudah melakukannya. Dengan kekuasaan dan kekuatan tangan Tuhan itulah yang memberikan semua itu kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara, kita jangan melupakan Tuhan. Saudara, mari kita selalu ingat kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, ketika umat Allah menikmati segala kebaikan Tuhan, ketika umat Allah menikmati segala kebaikan Tuhan, Tuhan ingin umat Allah ini, orang Israel ini, tidak berpaling dari Tuhan. Yang ketiga adalah jangan berpaling dari Tuhan. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat 19 berkata demikian. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya,
Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa engkau pasti akan binasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebaikan Tuhan bukan untuk dilupakan. Kebaikan Tuhan bukan untuk menjadikan kita sombong dan angkuh. Kebaikan Tuhan bukan bermaksud untuk kita berpaling daripada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan orang Israel supaya mereka jangan berpaling daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berpaling dari Tuhan, melupakan Tuhan, itu berarti saudara apa saudara? Yaitu menduakan Tuhan. Ya. Mengikuti Allah lain, beribadah dan sujud kepada Allah lain, itu caranya melupakan Tuhan. Saudara, memang saudara, kalau kita membaca kisah orang Israel ini, sekalipun sudah diingatkan di dalam kitab Ulangan ini, saudara, di dalam perjalanan umat Israel, ya saudara, kenyataannya seperti itu memang. Mereka sudah tidak ingat lagi nasihat Tuhan. Ketika mereka telah masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah mengatakan kepada mereka, jangan kamu memberikan anakmu laki-laki kepada perempuan Kanaan. Jangan kamu mengambil perempuan Kanaan diberikan kepada anak-anakmu laki-laki. Mereka akan menyesatkan engkau. Bahkan ketika mereka menikmati segala yang baik, Tuhan mengatakan jangan lupa kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, orang-orang Israel pada waktu itu mereka melupakan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Mereka pergi menyembah kepada Allah-Allah orang-orang di sekitar sana. Mereka bergaul dengan orang-orang di sekitar sana dan kemudian mereka disesatkan dengan ilah-ilah yang ada di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah umat Israel, itulah umat Allah. Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka. Alkitab mengatakan kalau kamu demikian, maka kamu pasti akan binasa. Ayat 20 berkata demikian. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ini sebuah teguran keras kepada Tuhan. Ketika kamu bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, kamu jangan berpaling dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau umat Israel taat dan menghormati Tuhan. Tuhan mau supaya orang Israel ini datang hanya kepada Tuhan. Yang boleh disembah hanya Tuhan. Yang boleh dihampiri hanya Tuhan. Yang menjadi fokus mereka hanyalah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu. Saudara, apakah saudara ini hari ini telah menikmati segala kesuksesan dari Tuhan? Apakah hari ini saudara menikmati segala keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan? Apakah saudara hari ini di tengah-tengah sulitnya kehidupan ini tetap saudara masih bisa bertahan di dalam hidup ini? Saudara, itu berarti saudara telah menikmati kebaikan Tuhan. Itu berarti saya dan saudara, kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Janganlah kita berpaling dari Tuhan. Saudara, saya juga mengenal ada begitu banyak anak-anak Tuhan ketika mereka telah sukses, ketika mereka telah menjadi jaya, ketika mereka segala yang diinginkan hati mereka itu tersedia. Banyak mereka melupakan Tuhan. Banyak mereka berpaling kepada Tuhan. Mereka tidak datang lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka berdoa, minta usaha, lalu Tuhan membukakan anugerah itu, memberikan mereka usaha. Saudara, ketika mereka sudah mengelola usaha itu, sudah semakin maju. Saudara, banyak mereka tidak lagi mengingat beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Mereka mengatakan sayang kalau ditutup ya usaha kita hari Minggu, justru hari Minggu itu banyak yang belanja, sudah tidak bekerja. Ya, lalu kemudian mereka tetap membuka usaha mereka sampai mereka lupa datang beribadah kepada Tuhan. Sampai mereka lupa untuk hari ini hari Sabat, hari Minggu untuk beribadah. Mereka lupa, saudara. Ya, saudara, itu caranya, saudara. Mereka melupakan Tuhan. Ya, ketika diberikan mobil baru, ya saudara, dulu ketika datang ke gereja walaupun dengan menggunakan angkutan umum, mereka begitu setia. Saudara, ketika sudah berdoa dan Tuhan memberikan mobil baru kepada mereka, saudara, mereka punya kesempatan untuk banyak pergi berrekreasi, ya. Ke kota ini, ke kota itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Hari Minggu mereka lupa datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudara, ketika mereka diberikan sesuatu yang baru, yang dulunya tekun, rajin membaca Alkitab, berdoa, ya, di sana bisa memuji nama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang baru diberikan dan mereka menikmati itu, mereka lupa, ya, berdoa, lupa membaca Alkitab. Saudara, itu artinya berpaling dari Tuhan, ya. Itu artinya meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak situasi-situasi yang bisa membuat kita itu berpaling dari Tuhan. Bahkan saudara, saya juga ada tahu bahwa ada orang anak-anak Tuhan yang dulunya dia berjuang di dalam usahanya. Saudara, ketika sudah mulai berhasil, lalu kemudian dia sudah sukses,
lalu dia mengatakan, ini sukses ini bukan dari Tuhan. Ya, lalu dia pergi ke tempat-tempat tertentu mempersembahkan korban atau sesajian untuk tempat itu. Dikatakan itu datang dari sana. Saudara, menduakan Tuhan, saudara. Berpaling dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sebagai contoh ya, anak-anak ketika mereka tidak punya HP, ya mereka bisa beribadah dengan baik, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bisa membaca Alkitab dengan baik, bisa menyanyi dengan baik. Tapi ketika mereka diberikan HP, saudara, di dalam ruangan ibadah, mereka asik dengan HP mereka, asik dengan gadget mereka, ya. Mereka sudah tidak lagi bisa menyanyi sepenuh hati. Mereka sudah tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan sepenuh hati. Itu sudah menjadi berhala. Itu sudah berpaling daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa membawa kita berpaling daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Setelah kita menikmati segala kebaikan Tuhan, janganlah kita berpaling daripada Tuhan. Justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, maka semua itu akan membawa kita meninggalkan Tuhan. Dan itu Tuhan mengatakan bahwa kamu akan seperti dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan akan mendatangkan murkanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya saudara, ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan ingin kita seperti apa? Saya bacakan sebagai firman penutup hari ini di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Saudara, itulah ketika saudara dan saya kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Perintah Tuhan kepada orang Israel juga perintah Tuhan kepada kita supaya kita ingat. Tetap mencari Tuhan, takut akan Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Dan itulah yang baik buat kita. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Buat nasihat firman-Mu pada hari ini. Di tengah-tengah perjalanan kami yang semakin hari nampak banyak kesusahan, tetapi justru kami semakin banyak menikmati kesempatan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saudara, kami ingat ya Tuhan, ketika kami menikmati segala kebaikan Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan lupa kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan kami menjadi angkuh dan sombong seolah-olah semua itu karena kekuatan, kehikmat kami. Dan jangan kami berpaling kepada Tuhan, pergi menyembah kepada ilah-ilah lain atau menjadikan sesuatu itu menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan seperti nasihat-Mu kepada umat Israel supaya kami mengikuti perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan semua ketetapan-ketetapan perintah Tuhan. Dan Engkau menjamin bahwa keadaan kami akan menjadi baik. Dan kami ingin Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kami, kesusahan hidup yang sedang kami alami sepanjang tahun ini, kami tetap boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengaminkan firman ini, maka kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, mampukan mereka untuk taat setia kepadamu, dan berkatilah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman ini dapat menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dan penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
bersama-sama kita angkat suara kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pusat hidup kami. Hanya Engkau yang layak kami puji, layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai genap penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita telah sampai di akhir ibadah kita minggu ini. Terima kasih untuk waktu Anda telah bergabung bersama kami. Kita akan jumpa lagi di minggu depan bersama-sama dalam ibadah online GKK Makassar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.